Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai 10 panduan bagaimana cara kita belajar Microsoft Word bagi pemula atau bagi dasar-dasar Microsoft Word. Ternyata ketika kita melakukan sesuatu, baik itu berupa dokumen, mau buat makalah, mau buat pekerjaan kantor misalnya apapun itu, maka kita pasti akan membutuhkan Microsoft Word. Ya, Microsoft Word itu berfungsi untuk membuat dokumen. Nah, bagaimana sih caranya agar kita bisa belajar Microsoft Word secara mudah, gampang? Setidaknya ada 10 cara yang sering dan pasti kita gunakan dalam keseharian kita. Yang pertama, kita tentunya harus ada Microsoft Word seperti ini ya. Ini saya sudah buka Microsoft Word secara sempurna. Yang saya gunakan adalah Microsoft Word 2019. Sebenarnya sama, mau dari yang Microsoft Word yang sebelumnya maupun yang terbaru 2022 itu sama aja. Yang pertama, mengatur margin, mengatur margin. Apa itu margin? Margin itu ukuran pinggir-pinggir ini. Nah, karena saya belum ada rulesnya, penggarisnya, saya tampilkan rulernya atau penggarisnya, ukurannya. Baik, bagaimana cara mengatur ukuran margin? Yang pertama, kita masuk ke layout, margin. Margin adalah ukuran pinggir ini. Ukuran pinggir. Nah, ini ada marginnya, ada last custom setting, normal, narrow, moderate, weight, mirrored, dan lain sebagainya. Kalau misalnya di sini yang kita pilih itu enggak ada, kita bisa custom margin. Nah, ada di sini ada top itu bagian atasnya berapa senti, leftnya berapa sentimeter, bottom, right, dan lain sebagainya. Ini kita bisa mengukur margin itu sesuai dengan keperluan kita. Misalnya kita yang atasnya ini kok banyak ya lebih besar ya. Oh, kita turunkan, kita sedikitkan jadi 2 cm misalnya. Maka ini akan naik. Tuh, itu margin. Yang kedua, mengenai ukuran dan jenis font. Ukuran dan jenis font. Di mana letaknya adalah di menu home. Ya, menu home. Ukuran dan jenis font. Ukuran dan jenis font. Ini ukurannya adalah 18. Ukuran font berupa 18 ukurannya. Kemudian jenis fontnya adalah Open Sans. Open Sans. Misalnya bisa nggak saya rubah jenis font yang lain, misalnya Calibri misalnya. Boleh nggak? Boleh aja. Ya, boleh aja. Bisa nggak? Bisa. Misalnya saya naikkan jadi 24, boleh nggak? Boleh sekali. Ini misalnya ya. Oke, itu ukuran dan jenis font. Kemudian yang ketiga, mengatur spasi antar baris. Saya beri contoh, mengatur spasi antar baris ya. Ini spasi itu apa? Spasi itu ini. Antar kata atau antar baris. Jadi antara baris pertama, baris kedua ini bisa diatur. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita blok dulu, kemudian kita atur di sini. Ya, kita atur antar paragraf. Nah, ini bisa. Biasanya kalau paragraf itu 1,5 normalnya. Atau misalnya kita pengen hapus jadi 1, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tuh ya, ini tentang baris mengatur spasi. Kemudian mengubah ukuran kertas. Bagaimana caranya? Kita masuk ke layout, kemudian
boleh margin, kemudian custom di sini bisa kertas paper ya. Ini ada A4, ada legal, A3, A5 dan lain sebagainya banyak. Biasanya yang sering digunakan adalah A4 untuk ukuran normal. Atau misalnya kalau A4 tidak ada, misalnya F4 ukuran HVS itu 21 kali 33. Kita rubah aja ganti 33. Ini ukuran HVS. Tapi kalau ukuran normal A4 adalah 29,7. Width-nya, lebarnya 21 cm sama. Ya. Kemudian mengubah orientasi kertas. Ya, ini adalah ukuran potret. Nah, orientasi di sini ini potret. Kalau saya ubah jadi miring atau landscape seperti ini, lebih lebar. Ya, sedangkan kalau potret itu vertikal, tingginya ke atas, tapi lebarnya kecil. Kalau balikannya adalah landscape. Yang keenam adalah membuat tabel di Word. Membuat tabel di Word. Saya contohkan di sini. Caranya adalah insert tabel. Insert tabel. Ini tabel. Kalau nanti untuk cara mengubah tabel dan sebagainya atau membuat tabel yang lebih bagus dan sebagainya nanti akan ada cara tersendiri. Ini cara dasar, yaitu apa tadi? Membuat tabel di Word. Cara yang keenam yaitu membuat tabel di Word. Ini tabel. Mau kita kasih ukuran misalnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dan sebagainya. Ini hanya contoh saja ya. Oke, lanjut. Yang ketujuh, cengkes atau mengubah ukuran dan jenis font. Nah, ini caranya bagaimana ini ukurannya? Kalau kita nggak mau susah-susah klik ukuran font seperti ini, kita bisa mengecilkan dengan cara klik ini. Tuh, 2, 3, 4. Kalau membesarkan, 3 lagi yang ini. Tuh, 2, 3, 4. Terserah kita. Ya. Atau kalau pengen merubah jenis font di sini, yang ini kan asalnya kecil semua. Paling yang besar adalah yang konsonan adalah yang depannya. Kalau kita mau merubah semuanya jadi konsonan semuanya, kita rubah aja sini. Besar semua atau kecil semua. Atau besar yang di depannya saja, capital S word. Nah, itu caranya gampang. Kemudian memasukkan gambar. Masukkan gambar ya. Gampang sekali. Insert, Restore, kemudian this device. Kita coba masukkan gambar apa ya? Oh, ini. Nah. Oke. Gampang sekali. Masukkan gambarnya. Ini hanya cara memasukkan gambar. Kalau misalnya kita pengen gambarnya itu kita rubah misalnya di sini, bisa nggak? Bisa nggak? Atau misalnya di tengah-tengah seperti ini, bisa nggak? Ini namanya insert image atau memasukkan gambar. Oke, lanjut yang ke-9 adalah membuat header dan footer. Header itu ini. Header itu yang atasnya. Misalnya kita mau ngasih apa ya? Panduan mudah Microsoft Word. Header ya.
Nanti kalau misalnya kita udah sampai di sini, kalau header ya, nah ini akan otomatis tampil di halaman berikutnya. Walaupun kita yang kasih header itu halaman pertama, tapi halaman selanjutnya, kedua dan seterusnya itu akan ada tulisannya ini semuanya. Nah, cara menghilangkannya bagaimana? Kita hapus saja. Kemudian tadi kalau header, kemudian footer sama insert, footer itu yang bawah. Ya, footer itu yang bawah. Kalau tadi header itu yang atas, kalau footer yang bawah. Kita misalnya pengen rubah tanggal atau kasih keterangan, ya silakan. Itu caranya gampang. Kemudian yang terakhir, cara memberi halaman pada Microsoft Word. Sama tadi, insert page number, mau kita yang atas bisa, kasih halaman yang atas bisa, yang bawah pun bisa, atau mau kasih halaman pinggir pun bisa, ya, atau di pojok deh seperti ini ya, nggak masalah. Nah, kita mau hapus ya, remove page number atau format page number dan lain sebagainya. Kita bisa mengatur halaman pada Microsoft Word seperti ini. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sebenarnya gampang, ini bisa kita pelajari kalau kita langsung praktek, kemudian kita terbiasa untuk menggunakan Microsoft Word, maka pasti akan sangat-sangat mudah. Semoga bermanfaat. Dari kami, Kelas Eduka.